Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat kesehatan yang diberikan oleh Allah, kita dapat bertemu meskipun dalam keadaan daring. Ananda sekalian dipertemukan dengan ana melalui pertemuan suara dan juga pertemuan yang dapat dilakukan melalui jaringan sosial WhatsApp ketika mengumpulkan tugas-tugas. Dan itu juga merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi sudah sepantasnya dan sewajarnya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi karena nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah tidak mampu kita menghitungnya, maka tidak hanya sebatas ucapan melainkan praktiknya dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan berupa menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Tidak lupa pula salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam hingga saat ini kita merasakan Islam itu dalam keadaan aman, tentram, damai, mudah beribadah, mudah menyuarakan akidah. Berbeda halnya dengan masa-masa permulaan Islam. Saat itu akidah Islam sangat bertentangan dan berbeda dengan kaum jahiliyah. Pertemuan kita berlanjut dari bab sebelumnya, yaitu bab 2. Hari ini kita masuk di bab 3 tentang menyampaikan ide melalui anekdot. Baik. Untuk anekdot sendiri itu merupakan subbab baru, ya, subbab baru atau teks baru di dalam bahasa Indonesia. Sebelum lebih dalam membahas tentang anekdot, maka pembelajaran kita menggunakan buku paket di halaman 79, ya. Nah, pembelajaran sebelumnya itu memang materi yang ana persiapkan, itu juga tidak lepas dari materi-materi yang ada di buku paket, kemudian ana buat menjadi mudah untuk dipahami apabila ananda sekalian tidak memiliki buku. Nah, pada kali ini materi kita akan samakan dengan buku pegangan yang ananda miliki. Dan kebetulan di bulan Agustus sampai dengan awal September buku paket sudah didistribusikan, sehingga itu diharapkan dapat memudahkan ananda sekalian dalam belajar begitu. Nah, pokok bahasan kita yaitu tentang anekdot. Kalau kita melihat gambar ini, ya, disebutkan apa yang dapat kamu amati dari gambar di atas. Sekilas gambar di atas, gitu. Gambar tersebut seharusnya, ya, kalau kata di atas itu tidak layak digunakan dalam teks begitu. Hanya terlihat sebagai gambar 2 ekor kucing yang saling berdekatan di depan ruang kelas, gitu, ya. Akan tetapi dengan tulisan move on yang merupakan plesetan dari kata move on, maka kamu dapat memahami maksud dari foto tersebut.
alih-alih menggunakan model dua anak muda. Misalnya fotografer yang membuat foto itu malah mengambil gambar dua ekor kucing. Sebuah kecerdasan menangkap momen. Cara menyampaikan sebuah makna secara tersirat seperti pada gambar di atas juga berlaku dalam anekdot. Pada pelajaran sebelumnya kamu sudah belajar tentang observasi dan eksposisi. Pada pelajaran ini kamu akan belajar menyampaikan ide, gagasan, bahkan kritik melalui anekdot. Dengan menguasai materi ini, kamu akan dapat menyampaikan kritik dengan cara yang lucu tapi mengena. Sudah nampak gambarannya tentang anekdot ya? Taib. Secara pengertian ya, kita mulai mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat gitu. Kita mulai dari teks anekdot. Nah, secara pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan, biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan biasanya berdasarkan kejadian yang sebenarnya, serta mempunyai maksud untuk melakukan kritik atau menyampaikan pesan lewat kritikan tersebut. Nah, cerita lucu di anekdot ini berbeda dengan cerita lucu pada umumnya. Karena cerita lucu di dalam anekdot sifatnya itu memberikan kritikan atau memberikan pesan di dalam anekdot. Jadi bukan hanya sekedar lucu-lucu ketawa yang tidak berfaedah begitu ya. Berbeda. Nah, anekdot ini cerita lucu yang sifatnya di dalamnya ada memberikan kritikan terhadap kalangan tertentu gitu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar atau membaca cerita lucu ya. Cerita lucu tersebut bisa jadi hanya merupakan cerita rekaan, tetapi banyak juga yang didasarkan atas kejadian nyata. Ada cerita lucu yang dibuat benar-benar untuk tujuan menghibur, tetapi ada juga yang digunakan untuk tujuan lainnya. Nah, anekdot ini tidak tujuannya tidak hanya sebagai untuk menghibur begitu, bukan hanya untuk menghibur begitu. Nah, salah satu cerita lucu yang banyak beredar di masyarakat adalah anekdot. Ya, anekdot sudah beredar di masyarakat, banyak beredar di masyarakat, tetapi kita saja yang tidak mengetahui kategorinya, itu adalah anekdot. Anekdot digunakan untuk menyampaikan kritik, tetapi tidak dengan cara yang kasar dan menyakiti. Anekdot ialah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Anekdot mengangkat cerita tentang orang penting, tokoh masyarakat atau terkenal berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kejadian nyata ini kemudian dijadikan dasar cerita lucu dengan menambah unsur rekaan. Seringkali partisipan atau pelakunya itu tempat kejadian dan waktu peristiwa dalam anekdot tersebut merupakan hasil rekaan. Meskipun demikian, ada juga yang anekdot itu berasal dari kejadian nyata. Nah, berdasarkan dua paragraf ini dapat disimpulkan bahwasanya tujuan anekdot itu terbagi menjadi 3 bagian. Ya. Yang pertama sebagai hiburan. Tujuan yang pertama menghibur. Ya. Tujuan yang berikutnya untuk menyampaikan kritik. Kemudian sebagai untuk menyampaikan pesan. Yang ketiga itu untuk menyampaikan pesan, yaitu menarik karena lucu dan mengesankan. Bisa jadi ya masuk. Nah, ada 3 bagian tujuan dari teks anekdot, yaitu untuk menghibur, mengkritik, dan menyampaikan pesan. Ada 3 bagian. Nah, selanjutnya kita akan melihat teks dari anekdot itu. Ya, tentu
ketika kita ngomongin anekdot, kita harus tahu dulu contoh anekdot itu seperti apa. Kita lihat contoh yang pertama. Dosen yang juga menjadi pejabat. Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono, dua orang mahasiswa sedang berbincang-bincang. Saya heran dengan dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau berdiri. Ah, begitu saja diperhatikan si Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Udin memberikan bertanya-tanya begitu ya. Nah, di sini digambarkan bahwasanya dosen yang juga menjadi pejabat, dia itu pejabat begitu ya. Dia itu dosen ilmu politik dan dia menjabat menjadi seseorang tertentu ya, orang tertentu di perpolitikan begitu. Dia kalau mengajar duduk aja, selalu duduk saja. Nah, katanya kalau Udin mengiranya itu dia duduk saja karena dosennya itu tadi duduk saja karena dia tidak kuat untuk berdiri. Nah, kalau Tono punya pandangan yang lain, yaitu bahwasanya bapak itu, dosen itu tadi merupakan seorang pejabat begitu. Sehingga kalau dia berdiri, takutnya kursinya diduduki sama yang lainnya begitu. Itu adalah sistem perputaran politik. Begitulah. Itu digambarkannya seperti itu. Memang kalau digambarkan ya tidak lucu, tapi sebenarnya ini lucu. Hanya pada kadar tertentu kita tidak menganggapnya lucu, sedangkan kadar-kadar orang yang lainnya bisa jadi ini menganggapnya hal yang lucu. Jadi sesuai dengan Taufik. Kemudian contoh kedua, cara keledai membaca buku. Ini bentuknya dalam cerita, kalau ini dalam percakapan gitu. Ini percakapan, ini dalam bentuk cerita. Alkisah, seorang raja bernama Timur Leng menghadiahi Nasruddin seekor keledai. Nasruddin menerimanya dengan senang hati. Namun Timur Leng memberi syarat agar Nasruddin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Leng memberi waktu 2 minggu sejak sekarang kepada Nasruddin. Nasruddin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu, ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan menerima hadiah. Namun jika tidak, maka hukuman pasti ditimpakan kepadanya. 2 minggu kemudian, ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Leng menunjuk ke arah sebuah buku besar agar Nasruddin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada keledai. Nasruddin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut dan membuka sampulnya. Si keledai menatap buku itu, kemudian sangat ajaib, tak lama kemudian si keledai mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga halaman terakhir. Setelah itu si keledai menatap Nasruddin seolah berkata ia telah membaca seluruh isi bukunya. Demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya, kata Nasruddin. Timur Leng merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi hadiah kepada Nasruddin. Namun ia meminta jawaban. Bagaimana cara mengajari keledai membaca? Katanya si Timur Leng ya. Nasruddin berkisah. Sesampainya di rumah aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai-keledai itu harus belajar membalik-balik halaman untuk bisa makan biji-biji itu. Lalu tidak ditemukan biji gandumnya. Kalau tidak ditemukan biji gandumnya, ia harus membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia berlatih membalik-balik halaman buku itu. Namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timur Leng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik halaman tanpa mengerti isinya. Jadi kalau kita juga membaca buku, juga membuka-buka buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Kata Nasruddin dengan mimik serius. Jadi
ceritanya bukan cerita lucu ya, nggak terlalu lucu, tapi bisa jadi itu ketika diceritakan bisa menjadi lucu, tergantung situasi dan kondisi. Digambarkan bahwasannya seekor keledai disuruh mengajari membaca. Logikanya tidak akan mungkin keledai bisa membaca. Nah, Nasruddin dengan akalnya, dengan cara seperti ini agar ia bisa mendapatkan hadiah. Nah, apa pesan yang didapat? Nah, itu tadi, menyampaikan pesan, kritik, dan juga hiburan ketika membacanya. Kemudian ada pesannya. Kalau kita cuma baca-baca buku saja tanpa mengerti isinya, berarti kita kayak keledai begitu. Itu gambaran umumnya seperti itu. Tayyib. Nah, itulah dari gambaran umum tentang teks anekdot. Nah, ada mengidentifikasi penyebab kelucuan anekdot. Nah, ini gambaran umum mengapa anekdot itu dianggap sebagai cerita lucu. Kelucuan dalam anekdot biasanya disampaikan dalam bahasa yang singkat tetapi mengena. Dalam anekdot berjudul dosen yang juga menjadi pejabat, terdapat sindiran atas dosen yang juga menjadi pejabat. Cerita tersebut menjadi lucu karena alasan dosen tidak mau berdiri, duduk terus selama mengajar karena takut akan kehilangan kursi jabatannya apabila ia berdiri. Nah, itulah dia penyebab kelucuannya. Ya, meskipun gambar secara jika kita membacanya saja itu tidak bisa jadi tidak lucu, tapi kalau itu diceritakan kemudian dengan gaya pembawaan ceritanya yang menarik, bisa jadi kita tertawa mendengarnya. Nah, untuk itu kita telah mengetahui tujuan dan pengertian dari teks anekdot. Kemudian teksnya seperti ini bentuknya begitu. Nah, selanjutnya teks anekdot itu punya dua fungsi ya. Yang pertama fungsi primer atau fungsi utama. Fungsi utamanya biasanya sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Misalnya kita merasa jengkel begitu dengan orang yang membaca buku tapi cuma sekedar membuka-buka, sedangkan isinya dia tidak pahami begitu. Ada sebagian kita seperti itu ya, banyak bahkan atau seperti yang menyinggung atau menyindir pejabat dengan cara seperti ini begitu. Pejabat-pejabat pemerintahan bentuknya kritisi saja. Alhamdulillah. Nah, itulah dia fungsi primer, fungsinya untuk sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, kejengkelan, kemarahan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada fungsi sekunder atau fungsi berikutnya selain dari fungsi utama begitu, yaitu sebagai bahan hiburan, analogi atau pembandingan, atau sebagai bentuk penarik perhatian saja, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu. Ya bisa, ini kan seharusnya sebagai bentuk kritisi kalau misalnya dia dianggap sebagai fungsi primer. Tapi terkadang kita membuat anekdot itu hanya sekedar untuk lucu-lucuan saja, hanya hiburan antar teman begitu ya, untuk membandingkan antar kelucuan dengan kelucuan yang lainnya. Bisa jadi hanya untuk menjelaskan sesuatu saja atau sebagai bentuk pembelajaran. Itu adalah fungsi sekunder. Kalau primernya tadi sudah jelas untuk menyampaikan pesan gitu ya, untuk hiburan dan juga untuk kritik. Jadi sekaligus menjadi satu dalam bentuk ekspresi. Nah, dalam bentuk sebuah ekspresi. Nah, itu adalah fungsi dari teks anekdot. Kemudian ketika kita membaca anekdot yang cara keledai membaca buku dan juga dosen juga menjadi pejabat, maka kita dapat mengambil sebuah gambaran dari ciri-ciri teks anekdot.
Apa saja ciri-ciri dari teks anekdot? Nah, teks anekdot memiliki 4 ciri ya. Ciri yang pertama berupa teks cerita tentunya, dan juga bentuknya dialog. Ya, kita lihat dialog ini di kantin sebuah universitas. Udin dan Tono, 2 orang mahasiswa, sedang berbincang-bincang. Tono, saya heran dengan dosen ilmu politik. Nah, ini kan bentuknya dialog. Pernah terpikir tidak bahwasanya dialog ini ternyata juga merupakan cerita? Ya, dialog ini di dalamnya terdapat unsur cerita, menceritakan sesuatu ya, menceritakan sesuatu. Sehingga teks anekdot itu cirinya salah satunya yang pertama yaitu berupa teks cerita. Bentuknya cerita dia. Meskipun di dalamnya ini berupa dialog, tapi dialognya itu berupa cerita. Taib. Yang berikutnya, teks anekdot menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau juga orang penting begitu. Bisa berupa kehidupan sehari-hari begitu. Dalam kehidupan sehari-hari itu bentuknya seperti apa begitu. Dibuat ceritanya yang lucu dan menarik. Ya, nantinya bentuknya berupa penyampaian pesan. Atau untuk mengkritisi orang-orang penting, ya, pejabat misalnya, atau mengkritisi yang lainnya, yang orang-orang penting gitu lah, tokoh tertentu gitu. Kemudian kalau kita melihatnya lagi seperti ini ya, contohnya, barangkali saja beliau capek dan kakinya tidak kuat berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri takutnya kursinya diduduki orang lain. Nah, itu memiliki sifat humoris, sama seperti yang ini tadi ya. Sesampai di rumah, mana dia itu? Ini, si keledai menatap buku, kemudian sangat ajaib, tak lama kemudian keledai membuka-buka buku itu dengan lidahnya gitu ya. Kemudian yang lucunya di sini, demikianlah keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya. Nah, mananya? Terus ditanya, namun bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas Timurleng. Nasruddin menjawab, memang demikianlah cara keledai membaca. Nah, di situ sifatnya memiliki sifat humoris. Sifat humoris adalah sifat yang mengundang tawa begitu. Ada sifat yang sifatnya mengundang tawa. Yang berikutnya, yang keempat, terselip kritik atau pesan. Nah, itu paling penting anekdot, harus ada kritik dan pesan. Kalau nggak ada, dia tidak bisa dikategorikan sebagai teks anekdot. Hanya sebuah teks yang ya sifatnya lucu saja, membuat orang tertawa saja gitu. Nah, itulah dia ciri-ciri dari teks anekdot. Ada 4. Yang pertama ada berupa teks cerita, menampilkan tokoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau tokoh-tokoh penting gitu. Kemudian memiliki sifat humoris atau memiliki unsur-unsur kelucuan gitu ya. Dan yang terakhir, terdapat kritik dan pesan. Itu ada 4 ciri dari teks anekdot. Baik. Nah, selain daripada ciri, teks anekdot ternyata juga punya unsurnya itu hampir mirip dengan unsur kesastraan berupa cerpen maupun novel begitu. Seperti unsur-unsur teks cerita lainnya atau cerita naratif lainnya. Baik itu cerita fiksi maupun cerita non fiksi yang sifatnya kesastraan. Teks anekdot yang pertama unsurnya yaitu tema. Tema itu apa? Ya, tema dari anekdot tersebut apa? Jadi sebuah teks anekdot pasti punya tema. Tentang apa? Kalau misalnya dosen yang juga menjadi pejabat, berarti temanya itu tema politik gitu ya. Kalau cara keledai membaca buku, mungkin bisa jadi temanya itu kalau saat ini literasi ya, gerakan literasi, gerakan untuk membaca, gerakan membaca, literasi. Atau bisa juga
tema yang lebih luasnya mengarah pada pendidikan. Gitu ya. Itu temanya. Kemudian yang kedua, di dalamnya ada tokoh dan penokohan. Ada tokoh dan penokohan. Ya, meskipun tidak semuanya di dalam teks tersebut penokohannya dijelaskan secara detail, tapi yang jelas ada tokohnya. Kalau dosen yang juga menjadi pejabat, tokohnya ada siapa? Tono, Udin, dan juga dosen yang menjadi pejabat itu, walaupun kita tidak tahu namanya, ya. Kemudian kalau di cara keledai membaca buku, tokohnya siapa? Ada Timur Leng, ada Nasruddin, dan juga ada siapa? Keledai. Taib. Itu tokoh. Yang selanjutnya setelah tokoh ada latar. Latarnya di mana? Kalau dosen yang juga menjadi pejabat, latarnya ada di kantin sebuah kampus atau universitas. Latar tempat. Ya. Waktunya kapan? Jelasnya siang hari atau pagi hari. Tidak mungkin malam hari di kampus kan? Nah, kemudian kalau di cara keledai membaca buku, di mana latarnya? Latarnya ada di kerajaan ya, di kerajaannya si Timur Leng. Kemudian juga di mana? Ya, di kerajaan, di sebuah kerajaan. Nah, alur ceritanya bagaimana? Alurnya bisa mundur, bisa juga maju. Kalau di sini ada alur maju. Kemudian sudut pandang itu tadi ada dibagi menjadi dua kalau sebuah cerita ya, sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama menggunakan kata aku atau saya. Kalau sudut pandang orang ketiga menggunakan dia ya atau mereka begitu ya. Dia dan mereka atau ia. Nah, kalau cara keledai membaca buku, Alkisah seorang raja bernama Timur Leng. Berarti menyebutkan nama. Biasanya kalau sudah seperti ini, dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kita lihat. Ia memikirkan apa yang akan diperbuat. Dia kata ia. Ini sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang ketiga ya. Kalau kata ia ini. Berarti sudut pandangnya di cara keledai membaca buku, sudut pandang orang ketiga. Nah, kalau dosen yang juga menjadi pejabat, bagaimana? Sudah menyebutkan nama. Biasanya dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Ada tidak? Oh, saya heran dengan dosen ilmu. Karena dia dialog, ada juga menggunakan kata saya. Maka sudut pandang orang pertama. Ada tidak menggunakan kata ia? Dia, kata beliau. Nah, biasanya percakapan memang menggunakan sudut pandang orang pertama. Karena dia orangnya langsung yang berbicara. Taib. Ini sudut pandang orang pertama dan ini sudut pandang orang ketiga. Kemudian amanatnya mana? Amanatnya kita tinggal lihat saja amanat yang disampaikan di dalam teks ini. Setiap orang pasti masing-masing punya amanatnya sendiri. Kalau di sini berarti amanatnya pejabat itu selalu berebut kekuasaan, tidak mau kursi yang ia diduduki oleh orang lain. Kemudian kalau cara keledai membaca buku, amanatnya jelas ya, tersurat di sini. Jadi kalau kita juga membaca buku tanpa mengerti isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan? Nah, ini adalah amanatnya. Ini amanatnya. Amanat. Setelah amanat ada yang terakhir, ada nilai-nilai dalam kehidupan, baik itu sosial, moral, dan budaya. Nilai-nilai itu menjadi unsur luar gitu. Nilai-nilai itu bisa diperoleh oleh masing-masing orang. Bagaimana nilai sosial dan budaya serta nilai moral yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Taib. Ini adalah pembahasan kita tentang teks anekdot. Masih mengenal ya. Minggu depan insyaallah kita akan memulainya dengan bab bahasan selanjutnya, yaitu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot.
beserta struktur dari teks anekdot itu sendiri. Baik. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendatangkan manfaat yang baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.